Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Doa saya semoga Bapak Ibu Saudara terus dalam perlindungan Tuhan dan terus dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan kami rindu agar Bapak Ibu Saudara terus semangat untuk mendukung terus kami dengan like, komen, subscribe, serta bagi-bagikan video ini agar kami juga tetap semangat untuk memberi kesaksian lewat channel ini. Dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan terus dipermuliakan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini bagaimana si murtadin. Dia adalah si murtadin yang doktrin dari kecil untuk rajin menjalankan ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu harus rajin sholat tepat waktu dan harus belajar mengaji kitab sucinya secara konsisten, dan juga harus rajin puasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun semakin hari semakin dia melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia merasakan kekosongan sehingga dia harus bertanya-tanya, dan mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan atau jawaban yang benar Bapak Ibu Saudaraku oleh para tua-tuanya atau para kepala agamanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sehingga dia harus bertanya terus dalam hatinya, dan dia berpikir bahwa manusia tidak kekal di dunia, namun akan mengalami yang namanya kematian. Dan dia berpikir bahwa setelah meninggal mau kemana, sehingga dia mencari Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang dari surga dan kembali ke surga. Dan di sana dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, dan di dalam dia banyak tempat, yaitu di rumah Bapaknya banyak tempat Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Dan mungkin sampai kita akan menyaksikan tayangan ini. Mari kita menyaksikan bersama tayangan. Shalom, selamat menyaksikannya. Yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya memperkenalkan nama saya, yaitu Donda Yunani. Saya mempunyai anak 4 orang. Sejak saya terlahir dari keluarga Muslim, dan sejak kecil dididik untuk mengaji, untuk menjalankan sholat 5 waktu, juga berpuasa. Dan saya seringkali bertanya tentang keberadaan Tuhan, karena kan kalau orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya ingin mengenal Tuhan gitu. Waktu kelas 3 SD, itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ngapain sih maksudnya menjadikan semua manusia di dunia ini dari berbagai suku, bangsa gitu. Tapi semua akhirnya mati. Saya bilang, Tuhan kayak dalang, saya bilang kan gitu. Nah, itu terus pertanyaan. Nah, sampai SMA, saya bertanya kepada guru ngaji saya. Karena saya tahu ada berbagai jenis sholawat Nabi gitu. Saya bingung kenapa kita kok mendoakan Nabi gitu sama keluarganya gitu. Nah, itu guru agama saya itu memberi perumpamaan seperti gini, gelas kosong diisi air terus-menerus dan akhirnya luber. Nah, itu diisi oleh doa-doa seluruh umat muslim sedunia. Nah, luber. Nah, kita kena luberannya gitu.
eh, saya tidak puas menerima jawaban itu, tetap menjadi pertanyaan begitu. Nah, waktu tahun 1981 saya menikah, tetapi di catatan sipil karena saya Muslim, suami saya Kristen. Tetapi suami saya tidak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi kita berjalan masing-masing karena saya juga termasuk orang yang tidak mudah percaya ya. Nah, dari kesukaan saya membaca, apalagi akhirnya saya melihat Injil di rumah mertua saya gitu, saya penasaran gitu. Terus saya baca gitu dari kitab Kejadian gitu. Nah, akhirnya uh, di Yohanes 1, di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu saya rema sekali dengan firman itu. Dan saya seperti menemukan jawaban dari kerisauan hati saya yang terus mengganggu karena di mana nanti saya kalau mati atau mau kemana gitu, sedangkan kita di dunia aja punya rumah untuk tempat tinggal gitu, kemana nanti saya setelah mati. Di firman Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu ada janji Tuhan yang luar biasa buat saya gitu, karena kita kalau misalnya mau nikah pun ada perjanjian, mau bisnis ada perjanjian, ini perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan di firman dikatakan Tuhan Yesus itu mati pada hari ketiga, bangkit dan naik ke surga dan dengan banyak saksi. Dikatakan di situ dia mendahului kita untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Nah, di rumah Bapa ini dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu kalimat pertamanya Bapa kami yang di surga. Berarti ada tempat, ada rumah yang tersedia bagi kita yang percaya kepadanya untuk tidak binasa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri mengambil keputusan pada tahun 1983 untuk dibaptis selam di GPDI Gideon. Uh, Akhirnya saya ibadah di sana, tapi saya kan backgroundnya Muslim ya, jadi nggak gampang untuk menyebut Yesus itu Tuhan gitu, karena kita udah didoktrin kalau dia cuma nabi gitu. Kemudian juga kita kan biasanya ibadahnya tenang gitu. Saya bingung waktu itu dengan ibadahnya gitu. Akhirnya saya waktu itu mencari gereja yang tenang. Dan saya cukup lama di sana, kira-kira 10 tahun. Tetapi saya nggak kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kenapa? Karena setiap ke gereja itu kita nggak diharuskan membawa Alkitab. Jadi kita ada buku kecil untuk tata cara ibadahnya. Kemudian pada tahun 94 saya pindah ke Bekasi. Nah, di sana itu kita adakan oikomene, yaitu perkumpulan dari denominasi-denominasi gereja-gereja gitu, untuk di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, di situ sering dibahas firman. Akhirnya saya beli Alkitab itu, karena kan nggak mungkin kita orang yang namanya beragama kan harus tahu firman, harus punya Alkitab gitu. Nah, di situ akhirnya saya semakin mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Setelah itu tapi karena anak-anak sekolah di Priuk, saya akhirnya cuma 1 tahun di Bekasi, saya kembali ke Priuk gitu. Nah, saya di situ mulai ibadah itu di kalau Sabtu di gereja lama, kalau Minggu itu di GPDI. Karena saya sadar saya perlu Tuhan. Anak-anak semakin besar,
tangan saya nggak cukup panjang jaga mereka, mata saya nggak cukup lebar ngawasin mereka gitu. Eh, saya janji waktu itu Tuhan 2 tahun ya, 2 tahun lagi saya sungguh-sungguh karena saya waktu itu ngarepin dispensasi dari tempat sekolah anak saya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia ubahkan itu cuman waktu itu 2 bulan lewat apa jamahan Roh Kudus. Jadi di GPDI ini kalau setiap tahun setelah merayakan kenaikan Tuhan Yesus itu diadakan doa pencurahan Roh Kudus. Nah, saya pengen maksudnya hati saya tuh ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Akhirnya saya mengikuti pencurahan Roh Kudus itu. Hari pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa. Pada hari keempat, kita semua posisinya berlutut ya. Kita menyembah Tuhan gitu. Nah, saya bayangin penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu saya merasa maksudnya mengimani Tuhan Yesus di depan saya bilang gini, Tuhan, saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Karena dosa-dosa saya banyak, saya bilang. Saya sebutin satu persatu. Saya nggak peduli kiri kanan saya. Terus tahu-tahu saya terloncat-loncat dari posisi saya yang sedang berlutut itu. Saya nggak ngerti itu. Tapi saya kira-kira 15 menit saya loncat-loncat itu. Tapi setelah itu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Yang saya nggak bisa gambarkan gitu. Beda kalau kita dapat hadiah atau apa. Ini sukacita yang luar biasa yang dunia nggak bisa berikan. Kemudian besoknya hari kelima itu setelah puji-pujian itu tahu-tahu saya maju mundur gitu. Saya bingung gitu loh, kenapa gitu. Tapi ya udah saya nikmatin aja. Nah, setelah itu hari Minggu ini saya lagi tidur bersama anak saya yang nomor 3 itu, mertua saya datang. Dia bilang mau gereja nggak? Saya bilang nggak, Meh, lagi ngelonin gitu kan. Terus mertua saya pergi. Tahu-tahu di hati saya tuh suara gereja gitu loh. Saya kaget itu. Akhirnya saya mandi, cepet-cepet saya akhirnya pergi ke gereja. Nah, di gereja itu hamba Tuhannya nantang siapa yang merasakan jamahan Roh Kudus. Saya masih bingung ya, apa kemarin itu jamahan Roh Kudus atau bukan gitu. Akhirnya saya tunjuk jari itu di bawah gitu. Karena saya belum yakin kalau itu jamahan Roh Kudus gitu. Nah, tapi tahu-tahu dari belakang tuh saya didorong-dorong, maju. Saya lagi bingung. Dia kok bisa tahu ya? Padahal saya tunjuk tangan di bawah dan di belakang kursi itu di gereja zaman dulu itu kan ada ini ya panjang terus ada tutupnya gitu. Jadi secara logika kan nggak mungkin dia lihat saya tunjuk tangan. Akhirnya saya bilang, Bapak jadilah kehendakmu. Nah, pas di depan itu posisi saya kita semua berdiri ada kira-kira 8 orang. Nah, posisi saya tangan saya seperti ini. Nah, kita masuk penyembahan itu saya terputer-puter itu tap gitu, terus balik lagi gitu, puter-puter. Saya bingung, saya mau lepasin tangan saya begini kok nggak bisa gitu loh. Saya seperti Tuhan tuh lagi apa kayak mainin gitu loh. Saya bingung ya. Terus lama seperti itu, saya pikir saya udah jalan kemana-mana. Saya bilang gini, Tuhan, nanti lama-lama saya jatuh, saya bilang kan gitu. Tahu-tahu saya jatuh brek gitu. Nah, itu kan saya posisinya di tangga, mau ke mimbar tuh ada tangga, sampai lutut saya berdarah. Tahu-tahu firman-Nya bilang gini, apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Saya bilang, aduh Tuhan, enggak, dia enggak takut lagi, saya bilang. Nah, itu kemurahan Tuhan. Saya merasakan jamanan Roh Kudus. Akhirnya
saya mempunyai keberanian untuk meninggalkan gereja saya yang lama dan mulai aktif di GPDI Gideon itu. Nah, setelah saya mengalami zaman Roh Kudus, luar biasa Tuhan pimpin saya. Di mana ya kita cinta mula-mula ya, istilahnya hari-hari saya selalu Alkitab tuh di tangan saya, kemana-mana saya bawa, saya baca gitu. Juga saya banyak mengambil waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, Tuhan juga mulai apa bersihkan karakter atau pikiran yang tidak berkenan. Nah, tadinya kan saya susah tuh baca Alkitab karena memang suami saya suka kumpulin merchandise yang berkaitan dengan percabulan. Nah, jadi saya susah sekali gitu baca itu dan saya dulu suka nonton ya jadi kita ngefans lah sama misalnya bintang film apa. Nah, suatu saat saya lagi tidur itu saya mimpi di Cumbu gitu. Nah, tadinya sih saya nggak maksudnya itu saya anggap biasa. Tapi waktu itu saya seperti mendapat kekuatan, saya seperti megang sesuatu, saya tengking dalam nama Yesusnya kau, dalam nama Yesusnya kau gitu. Nah, makhluk ini tahu-tahu dia yang tadinya manusia tinggi besar gitu, tampan, tahu-tahu dia berubah jadi kecil dan kuku kaki tangan dan kakinya tuh berubah seperti kaki binatang. Kemudian di tulang ekornya nih keluar ekor, terus ada lancipnya gitu kayak segitiga dan telinganya pun berbentuk lancip. Saya kaget itu, langsung saya bangun. Tuhan, apa itu? Saya bilang, itu roh cabul, kata Tuhan kan gitu. Saya kaget, kenapa Tuhan? Kamu buka Yudas 1 ayat 8. Pak Franky bisa minta tolong buka Iya, Yudas 1 ayat 8. bisa Ibu. Saya buka dulu ya. Ya, Yudas 1 ayatnya yang ke-8 Ibu. ya. Ya, baik, saya akan baca ya. Ya. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ya, tadinya kan saya nggak ngerti, saya juga nggak tahu itu ayat itu gitu. Tapi suara itu jelas, buka Yudas 1 ayat 8. Saya tanya Tuhan, kenapa? Karena firman-Nya berkata, hendaklah kamu kedapatan tidak bercacat celah di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu tuh kalau kita bermimpi-mimpian gitu, itu eh, itu kata Tuhan berjinah di dalam roh. Walaupun secara fisik kita tidak berjinah, tetapi di dalam roh itu kita berzina dan Tuhan tidak mau itu. Kemudian dulu kan saya waktu di gereja yang lama tuh punya patung yang ditempatkan di pojokan rumah itu ya. Nah, dulu kita suka berdoa gitu lewat dia gitu. Nah, waktu itu saya sedang menyapu di dapur. Tahu-tahu patung itu jatuh gitu, pecah. Saya bingung. Nah, anak saya kan udah sering sekolah minggu. Dia bilang, "Ma, nggak boleh berdoa. Itu kan bukan Tuhan, Ma," katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak mau tanya hamba Tuhan yang lama. Saya juga nggak mau tanya pendeta. Saya mau Tuhan yang jawab. Karena Tuhan itu hidup, bukan cuman mendengar tetapi menjawab. Akhirnya saya ambil waktu untuk doa, kadang-kadang puasa. Nah, setelah 3 bulan, pada waktu kita doa bersama, itu Tuhan berfirman, sembahlah hanya Allahmu saja dan lakukan perintah-perintahnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu. Terus dikasih firman lagi, Yeremia 7 ayat 16, perikopnya penyembahan terhadap Ratu Surga.
Nah, saya nggak ngerti gitu. Ratu surga tuh apa? Tapi Roh Kudus bilang di surga itu nggak ada ratu, yang ada hanya raja, namanya Yesus Kristus. Nah, itulah eh, sebagian pergumulan yang saya rasakan, yang ketidakmengertian saya, ketidaktahuan saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia selalu menuntun kita gitu untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, Pak Franky bisa Baik, bacain ya tidak apa-apa Ibu. ya. Kisah Para Rasul 1 ayat Ayat yang 8a. ke-8 ya. Oke. Ayat ke-8. Baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Betul Ibu sampai situ? Amin. Ya, ya, Amin. amin. Ya. Nah, jadi setelah zaman Roh Kudus itu luar biasa ya. Kalau dulu saya nggak ngerti baca firman, kalau saya nggak ngerti itu saya langsung tanya Tuhan, ini apa sih artinya gitu. Tahu tuh kayak ada hikmat ini loh, seperti ini, gini-gini. Oh saya cuman, oh terima kasih ya Tuhan, luar biasa gitu. Nah terus dikatakan di situ kita mempunyai kuasa gitu. Nah jadi ceritanya adik ipar saya itu dia punya anak 3 tahun perempuan. Dia cerita anaknya sakit panas, semalam nangis saja. Nah kalau orang Jawa itu kan di rumah biasanya suka ada sapu lidi aren, itu dikatakan itu bisa mengusir roh-roh jahat. Nah jadi dia sapuin itu rumahnya dari depan rumah itu sampai ke belakang. Nah pas di bawah kolong tempat tidur itu ada apa perempuan keluar gitu sambil ketawa hihihi. Dia melihatnya cantik gitu. Dia kejar itu perempuan itu ngilang di pojok dapur. Nah, waktu dia ceritakan, saya berdoa itu selama 1 minggu lah, saya berdoa. Kemudian eh, adik saya itu, suaminya itu ditelepon sama temannya. Jadi adik saya ini pelatih bulu tangkis dan dia juga pedagang. Dia dikasih temannya itu pulpen yang isinya keris. Dan rupanya keris kecil ini ada isinya gitu. Ada penghuninya. Nah, temennya itu bilang, pulangin dong barang yang saya kasih karena isinya marah, rambutnya aut-autan, matanya merah katanya. Padahal adik ipar saya ngelihat itu cantik gitu loh. Akhirnya dikembalikan dan waktu saya diceritakan saya bilang, kamu tahu nggak Tuhan tuh Allah yang cemburu. Nah, kita aja cemburu kalau suami kita ngelirik perempuan lain. Nah, Tuhan juga Allah yang cemburu. Dia nggak mau diduain. Jadi kita mau, Tuhan tuh mau hanya eh, hidup kita, hati kita itu berpaut kepada Dia gitu. Jadi kan kamu punya Tuhan yang punya langit bumi, saya bilang. Masa sih masih percaya hal-hal seperti itu? Memang sih dia setiap dagang habis mau berapa banyak habis, tapi tidak menikmati, ada aja gitu. Nah itu saya bersyukurnya maksudnya saya bisa menguatkan dia kalau eh, hanya percaya kepada Tuhan saja. Kemudian adik saya yang nomor 3, laki-laki, itu setelah nikah, itu datang sama saya, dia bilang, Mbak, doain dong setan yang ada di kamar saya. Saya bingung, kok kamu tahu ada setan? Saya bilang gitu. Atau ya bilangnya makhluk lah apa gitu. Dia bilang, saya pernah iseng, dia bilang, saya bilang, saya mau punya temen makhluk halus. Nah, rupanya ada yang nanggepin. Dan waktu dia bujangan itu, dia merasa kalau tidur tuh ada yang kelonin. Waktu dia nikah, istrinya nih sering seperti dicubitin badannya biru-biru. Akhirnya mereka takut sampai mereka nggak berani tidur di kamar itu, mereka ngungsi lah.
Dan akhirnya ya saya doa puasa lah, karena kita kan nggak punya kekuasa ya, yang punya tuh cuman Tuhan lah, kita cuman alatnya gitu. Nah akhirnya saya doa puasa, ya kemurahan Tuhan akhirnya eh, makhluk itu nggak ada lagi gitu, dan adik saya dan istrinya bisa kembali tidur di kamarnya. Buat saya itu luar biasa. Maksudnya saya di sini bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus tuh ajaib. Kemudian eh, karena saya udah dilihat oleh keluarga saya, karena saya masih tinggal di ibu saya kan tanahnya luas, jadi yang setiap yang nikah itu dapat apa satu petak gitu. Nah, keluarga saya ngelihat saya kok rajin ke gereja, sedangkan suami saya enggak gitu. Dia bingung gitu. Akhirnya waktu itu mereka datanglah ke saya, berempat, ibu saya dan adik saya tiga. Ibu saya pertama bilang gini, kamu tahu nggak nanti Tuhan tuh pasti tanya sama saya, tempat kamu nanti kosong di sana. Pasti saya ditanya. Saya bilang gini, Bu, semua kan orang lahir lewat seorang ibu. Ibu nggak salah. Saya bersyukur lahir lewat ibu. Tapi nanti kita kembali ke Tuhan tuh sendiri-sendiri. Saya juga nggak sama suami saya mungkin, nggak sama anak saya mungkin. Kita menghadap Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Jadi ibu nggak usah merasa salah. Nah terus adik saya bilang itu ada hamba Tuhan satu keluarga masuk Muslim gitu. Terus saya bilang orang yang dijamah sama Roh Kudus tidak akan meninggalkan Tuhannya. Nah, adik saya itu bilang gini, oh roh kuda, roh nini, itu saya bilang gini, hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Nah, terus setiap mereka itu saya selalu jawabnya pakai firman. Rupanya Tuhan udah persiapkan saya sebelumnya untuk saya lapar haus sama firman, jadi saya bales mereka tuh pakai firman gitu. Nah, terus sampai mereka marah ninggalin saya. Nah, saya juga namanya manusia ya, ada nggak sejahtera. Akhirnya saya angkat pujian, Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira. Terus saya lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya bilang, Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan. Saya mengasihi mereka terlebih-lebih, Tuhan. Besoknya anaknya adik saya yang berkata roh kuda, roh nini itu sakit. Istrinya datang ke saya, Mbak, anakku sakit. Nah, akhirnya saya datang ke dia, saya doain. Puji Tuhan, sorenya udah sembuh. Nah, adik saya yang perempuan itu ke dokter kan. Setelah seminggu nggak sembuh juga. Nah, saya waktu itu mandi di rumah orang tua saya sama anak nomor 3 itu, kita mandi sambil memuji Tuhan. Pas lewat kamarnya dia panggil, doain saya dong katanya gitu. Akhirnya, wah itu bukan kebetulan ya, itu pasti uh, apa karya Tuhan gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam kamarnya dan kita berdoa buat dia. Puji Tuhan, besoknya dia langsung sembuh dan bisa pergi ke pasar Tanah Abang gitu. Buat saya, aduh Tuhan terima kasih ya, udah nyatakan kasih dan kuasamu gitu loh. Jadi saya bersyukur punya Allah yang hidup. Nah, akhirnya kayak gini ya, kita punya sesuatu kue ataupun yang enak, kita kan juga mau bagi dengan orang-orang lain seperti itu. Saya itu nggak tahu kenapa rindu bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gitu loh. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya bilang, saya nggak bisa nyanyi Tuhan. Saya bilang, karena
suara saya fals, saya bilang saya paling takut pelajaran nyanyi gitu. Akhirnya Tuhan ajar saya, karena kalau yang dahulu-dahulu kan doanya tuh hafalan ya, doa makan, doa pagi gitu. Jadi ya udah kita hafalin itu aja gitu, bukan dari hati. Nah, Tuhan ajar saya lewat buku, tidak dapatkah kamu berdoa 1 jam saja. Nah, dari situ saya mulai terapkan gitu. Dari doa Bapa kami itu dikembangkan, yang dimana dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu tentang memuji, tuh, praise and worship lah istilahnya gitu. Nah, terus masuk doa syafaat. Nah, itu saya latih gitu. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya juga mau gitu jadi berkat buat jiwa-jiwa. Nah, pas waktu itu saya ke toko buku Gramedia, itu saya bingung, di setiap rak itu ada buku Kasih yang Bertumpu pada Lutut, itu karangan Dick Eastman. Nah, akhirnya saya beli satu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai pelayanan doa. Nah, jadi saat ini saya berjemaat di GPDI Ujung Menteng. Di situ saya ambil pelayanan doa syafaat, karena terlebih-lebih untuk bangsa dan negara ya, itu, atau kalau misalnya saya baca berita gitu, selalu ada hal yang Tuhan apa ingatkan untuk saya bawa dalam doa. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami atau acara kami lewat channel ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita sudah menyaksikan si Murtaden ini bagaimana proses dia dari agama Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sampai saat ini dia memberi kesaksian lewat channel ini Bapak Ibu Saudaraku. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan, itu semuanya karena Tuhan yang memilih dia untuk menjadi saksi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali murtadin atau para murtad, orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi, yang harus tinggalkan agama lamanya dan mengikut Tuhan Yesus, karena mereka tidak tahu setelah meninggal nanti mau kemana. Mereka bingung, mereka berdasarkan dengan pahala, dengan berbuat baik, namun tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku untuk menyelamatkan diri dengan perbuatan baik. Seperbuatan baik apakah kamu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Namun kasih karunia itu sudah diberikan kepada manusia melalui kematian Yesus Kristus. Jadi hanya percaya kepada dia, hanya beriman kepada dia Bapak Ibu Saudaraku, yaitu Yesus Kristus, kamu diselamatkan. Jadi itu sebabnya para murtadin meninggalkan, karena mereka tidak tahu kemana nanti setelah meninggal. Dan bahkan mereka bertanya-tanya tentang Tuhan yang benar, bertanya-tanya tentang kebenaran-kebenaran dalam kitabnya. Kepada orang-orang pemuka agama, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Dan memang nggak ada jawaban yang benar yang pasti Bapak Saudaraku dari mereka. Bahkan dikatakan oleh murtad ini bahwa nabi mereka harus didoakan, sedangkan ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mendoakan orang mati. Dan sebab Tuhan mengatakan bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, artinya bahwa orang mati tidak ada lagi hubungannya dengan manusia di dunia ini Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sehingga Yesus Kristus mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak boleh lagi kita mendoakannya, sebab kitalah yang harus saling mendoakan yang masih hidup ini, agar kita diberikan berkat yang melimpah dan umur panjang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan itu sebabnya semakin hari semakin banyak murtadin yang meninggalkan ajaran-ajaran kebohongan, ajaran-ajaran di agama lamanya, meninggalkan agamanya Bapak Saudaraku dan mengikut Tuhan Yesus. Tuhanlah juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dan masuk surga Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang
saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami rindu agar Bapak Ibu Saudara terus panjatkan syukur, doa agar semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Karena doa-doa dari Bapak Ibu Saudara itu sangat menolong bagi kami, itu sangat membantu bagi kami sebagai apologet atau sebagai orang-orang yang memberi kesaksian lewat channel ini Bapak Ibu Saudara. Dan iman kita semua semakin kuat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin teguh dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya rindu agar Bapak Ibu Saudara terus mendukung kami, terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan semoga melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, iman saya dan Bapak Ibu Saudara terus diteguhkan dalam Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan mungkin sampai di sini acara kami Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.